Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, wonderful Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menerima dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, baik. Oke, kita akan belajar sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Gimana? Sehat dong pastinya. Walaupun belajar di rumah, tetap belajar, tetap menuntut ilmu. Pahami ruang lingkup sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. 4.1 yaitu mempresentasikan ruang lingkup sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Indikatornya menjelaskan ruang lingkup sanitasi, hygiene, menjelaskan tujuan sanitasi, membedakan sanitasi, menjelaskan sanitasi di hotel, menjelaskan hygiene dan keselamatan kerja. 4.1 menggali manfaat sanitasi di tempat kerja, mencontohkan penerapan sanitasi di tempat kerja, menjelaskan hal-hal, mencontohkan syarat-syarat keselamatan kerja, dan menjelaskan tujuan keselamatan kerja. Nah, saya mau tanya nih, jika kalian pergi ke suatu hotel, pilih yang atas atau yang bawah? Pasti yang atas dong, karena bersih, rapi. Kalau yang bawah ini jelas tidak mau, ini kotor, berantakan, pasti banyak nyamuk, banyak kuman. Jadi sanitasi atau kebersihan itu adalah yang pertama, yang utama, ruang lingkupnya. Water supply, penyediaan air bersih, yaitu aspek-aspeknya pengawasan terhadap kualitas dan kualitas air yang dibutuhkan. Jika airnya keruh, otomatis kalau air keruh mau minum, mau bikin mau buat mandi, enggak kan? Pasti memilih air yang jernih. Pemanfaatan air sesuai kebutuhan. Dan selanjutnya refuse disposal, pengolahan sampah, cara sistem pembuangan sampah yang benar, alat-alat yang digunakan, dan cara pengolahan sampah agar bermanfaat. Kemudian food sanitation, yaitu pengolahan makanan dan minuman. Pengadaan bahan makan itu yang bersih, harus yang higienis, agar tetap sehat. Kemudian insect and rodent control, tentang pengawasan serangga. Biasanya kalau di hotel itu namanya bagian pest control, untuk mengendalikan seperti semut, lalat, nyamuk, seperti itu. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja, tempat ruang kerja itu bersih, nyaman, tidak licin, kering, seperti itu. Kemudian selanjutnya tujuan sanitasi, mewujudkan kondisi yang sesuai dengan syarat kesehatan. Jadi sanitasi itu syarat kesehatan kan harus bersih, tidak lembab, rapi. Jadi kalau syarat tujuannya itu untuk terpenuhinya kesehatan, baik yang orang yang bekerja di dalamnya atau orang yang melakukan kegiatan di dalam ruang tersebut. Kemudian menjamin lingkungan kerja dan sekitarnya menjadi baik dan bersih. Kembali lagi, agar terpenuhinya suatu syarat kesehatan. Menghindari faktor-faktor lingkungan yang dapat merugikan kesehatan fisik maupun psikis mental pada manusia. Jadi kalau sanitasinya terjamin, otomatis kesehatan itu juga akan ikut terjamin juga. Kemudian selanjutnya adalah memperbaiki, mempertahankan, serta memulihkan kesehatan manusia. Itu tujuan dari kesehatan, balik lagi ke syarat kesehatan tadi. Kemudian memaksimalkan efisiensi produk sehat dan aman. Jika produk kalian mau pas bersih, kita ke market pun memilih barang yang bersih, kita makan yang bersih, yang higienis. Agar apa? Mengakhirkan supaya tidak sarang pandemi corona. Masker supaya apa? Pencegahan agar kita tidak kita sengan, kebersihan tangan, kebersihan untuk tubuh kita. Itu efisiensi produksi, jelas biar tidak terganggu, kalau licin biar tidak terganggu dalam proses pekerjaan. Yang ketujuh, mencegah.
Karena setelah saya jelaskan tadi kan ada licin, ada bersih, rapi. Itu juga untuk mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Sanitasi di hotel. Ada dua, yaitu sanitasi in lodging atau SIL dan sanitasi catering. Yang pertama, sanitasi in lodging atau SIL itu segala sesuatu ya dalam biasanya housekeeping yang melakukan kebersihan public area, kebersihan seluruh area hotel baik kamar, resto dan sebagainya. Kemudian kalau sanitasi catering itu kan sanitasi yang segala sesuatu termasuk urusan bidang makanan. Biasanya ada di dapur, di kitchen dan di restoran. Dan di pantry, di bagian cuci piring atau steward, seperti itu. Peranan sanitasi bagi industri hotel, sangat penting peranan sanitasi, karena hotel kalau nggak bersih nggak ada tamu, karena hotel nomor satu adalah pelayanan. Pelayanan termasuknya di dalamnya ada kebersihan. Kalau nggak bersih, siapa yang mau berkunjung atau menginap di hotel kita? Yang pertama, peranan fisik, kebersihan lantai, kebersihan air, kebersihan makanan minuman, kamar, WC, dapur. Jadi itu kan lebih ke apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan ke tamu, calon tamu. Jadi apabila peranan fisik ini saja tidak terpenuhi, jadi jangan harap hotel akan banyak tamu atau okupansinya tinggi. Peranan psikologis, keamanan, perlindungan, rileks, kesenangan, kebebasan. Kalau hotel tidak aman, kalau hotel nggak merasa dilindungi, terus mereka mencari apa? Karena berwisata, balik lagi, wisata itu untuk mencari ketenangan. Kalau mereka masih was-was, buat apa berwisata? Ya kan? Manfaat dari segi kesehatan, mencegah penyakit, mencegah kecelakaan, dan mencegah timbulnya bau, menghindari pencemaran lingkungan. Jadi intinya gini, sanitasi itu akan terasa apabila kita melaksanakan sanitasi itu, membersihkan, merapikan, membuat nyaman, membuat kita kerjanya nyaman, efektif, tidak buang-buang waktu. Jadi untuk ini semua, sanitasi itu harus dimulai dari diri sendiri, dari diri kita. Jadi kita tidak membuang sampah, dari kita tidak membuang sampah sembarangan, meludah sembarangan, itu hal kecil, membuang puntung rokok sembarangan. Jadi agar terciptanya, agar muncul manfaat ini, kita harus melakukan sanitasi dimulai dari diri kita sendiri. Setelah itu, merencanakan kegiatan penerapkan sanitasi di tempat kerja. Contohnya di hotel, di bagian housekeeping. Pembersihan public area. Public area itu ada di lobby, di lorong, kemudian di tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang banyak berkumpul orang, kecuali di kamar. Public area. Kemudian food and beverage outlet, biasanya di resto, ada di pub atau di cafe dan di kitchen. Setelah itu di biasanya office-nya accounting, office-nya sales, office-nya general manager. Jadi office-nya head office itu biasanya harus dibersihkan. Dan juga back office itu di hotel biasanya ada HRD, purchase, engineering, seperti itu. Floor area, jadi semua yang ada dalam diterapkan sanitasi atau kegiatan warga. Jika kita bekerja di hotel, walaupun kita bukan host, juga harus ikut bersihan. Merupakan suatu dan meningkat umum maupun orangan yang bertujuan memberikan dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat serta meningkatkan kemanusiaan. Balik lagi untuk usaha melindungi diri. Jadi sehat serta
sayang pada diri kita sendiri dan orang lain. Jadi semua dimulai diri kita sendiri, hygiene dari kita sendiri, itu akan menimbulkan sebuah aura positif untuk meningkatkan kesehatan dalam, itu juga untuk meningkatkan produktivitas kita dalam belajar maupun bekerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan karyawan selama bekerja di bidang jasa, karena perhotelan adalah jasa, karena di industri pariwisata itu merupakan industri jasa. Jadi yang harus perhatikan adalah menghindari kebiasaan menyentuh rambut atau menyisir selama bekerja. Saat kita menghandle tamu, selamat pagi sama sisiran, itu tidak etis, itu dilarang. Jadi saat kita sudah melayani tamu, kita sudah prima, kita sudah siap, tidak ada menyisir atau merapikan apapun. Kedua adalah jangan memegang mata atau membersihkan mata selama bekerja, terutama yang menangani semisal kita jadi waiter, mengantar makanan sama kucek-kucek mata, otomatis mereka akan, ya apa sih mbaknya kok jorok banget, mesti gitu. Mesti mereka kesannya mesti jorok, karena air mata itu juga dapat menularkan penyakit. Tidak menyentuh telinga atau memasukkan jari ke lubang telinga. Jelas ini sama seperti poin A dan poin B. Kemudian membersihkan mulut dan gigi secara teratur, rajin gosok gigi. Kalau di hotel, kalau kita melayani tamu, melayani orang, sering-sering gosok gigi. Karena bau mulut itu sangat mengganggu, dan pertama yang dilihat kan muka. Kalau kita senyum, gigi, otomatis sering-sering gosok gigi. Kemudian kuku tangan dan kuku kaki harus senantiasa bersih dan selalu dipotong. Harus selalu dipotong untuk menghindari kotoran-kotoran, untuk menghindari penyebaran penyakit di tangan. Kaki harus selalu bersih, karena biasanya di hotel itu pakai sepatu, jadi kebersihan kaki harus tetap terjaga. Jangan sampai bau kaki, sampai menyengat, sampai mengganggu teman kerja bahkan tamu. Memakai baju yang suci dan bersih selama bekerja. Jangan bau badan, pakai deodoran, pakai parfum. Harus rasanya wangi, biar orang atau tamu itu tidak terganggu. Jangan menggunakan parfum yang menyengat. Keselamatan kerja, perlindungan yang diberikan kepada para pekerja terhadap risiko terjadinya kecelakaan. Nah, kalau gambarnya di proyek ya, ada helm, kacamata, pelindung telinga, masker, sarung, rompi safety, kemudian sepatu pelindung. Nah, kalau di hotel, biasanya itu kalau di kitchen menggunakan ini, safety shoes. Ini menghindari kalau ketumpahan minyak panas, kejatuhan pisau itu tidak tembus sampai ke kaki kita. Jadi ini di atasnya itu ada kayak plat besinya untuk melindungi dari hal-hal tidak diinginkan. Kalau sekarang pandemi, ya harus pakai masker, pakai face shield, sarung tangan, seperti itu. Kalau lainnya itu menyesuaikan sih, tapi yang terutama kalau di hotel, bagian ring juga itu harus memakai safety shoes dan baju kerja atau baju standarnya departemen masing-masing. Syarat-syarat keselamatan kerja, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Keselamatan kerja itu untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, jelas. Mencegah, mengurangi, memadamkan kebakaran, mengurangi bahaya ledakan, memberi kesempatan atau jalan diri pada waktu kebakaran. Jadi, syarat-syarat keselamatan kerja ini untuk menghindari kita, bertujuannya agar kita tetap bekerja dengan aman, produktivitas tinggi, efektif, dan efisien. Itu sangat berkaitan. Tidak bisa dilepaskan dalam pekerjaan apapun, terutama di hotel. Karena semua pekerjaan mengandung resiko. Jadi, sanitasi, hygiene, keselamatan kerja harus
dilakukan atau dilakukan mulai dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Jika kita sudah melakukan sanitasi, hygiene, keselamatan kerja, maka produktivitas akan terus meningkat dan juga pelayanan kita akan maksimal. Tujuan keselamatan kerja. Cara keselamatan produktif melindungi pekerja dari buruk. Kita tidak bisa menghindari, bisa merencanakan. Enggak semua orang kita minimal. Jadi apabila kita distandarkan safety shoes, kita pakai helm, kita dan itu kemungkinan buruk. Itu adalah mencegah timbulnya penyakit. Nah, izin untuk keselamatan kerja, mengurangi angka kesakitan. Nah, sakit nggak masuk, produktivitas menurun, kemudian seharusnya pekerjaan selesai menjadi tertunda, sangat tidak efektif. Kemudian yang terakhir, membina kesehatan fisik dan mental pekerja. Jelas keselamatan kerja itu membuat kesehatan fisik dan mental itu semakin terjaga agar tidak mudah sakit, tidak mudah terkena, tidak mudah kecelakaan atau meminimalisir terjadinya kecelakaan. Sekian materi tentang sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Salam.